Ya pemirsa, dengan alasan untuk diawasi penggerakan pemerintah muncul penggerakan Kabinet Bayangan. Kabinet Bayangan diklaim dibentuk oleh gerakan masyarakat sipil. Mengadopsi konsep shadow kabinet, negara yang menganut sistem parlementer seperti Inggris, Australia, Kanada dibentuklah Kabinet Bayangan. Mereka bukan bagian pemerintah dan juga tak memiliki kekuasaan formal, namun berupaya mengawasi dan mengkritik kerja pemerintah per sektor. Formasi Kabinet Bayangan yang terdiri dari Ferry Amsari sebagai Menteri Sekretaris Negara, Media Wahyudi selaku Menteri Perekonomian, Sofwan Albana, Menteri Luar Negeri Iqbal Damanik, Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, serta beberapa nama lainnya. Semua menteri punya basis pegangan terhadap konstitusi. Ke arah itulah Kementerian Bayangan ini hendak didirikan sebagai checks and balances untuk pemerintahan yang sedang bekerja. Format ini bukan format baru sebenarnya dalam ketatanegaraan di dunia. Walaupun lumrahnya ada di sistem pemerintahan parlementer, tapi kami ingin menghidupkannya di dalam sistem pemerintahan presidensial kita yang sedang karut-marut ini. Kenapa? Karena yang memulai kekacauan dalam tata kelola bernegara adalah negara. Apa tujuan baiknya? Untuk menjadi pesaing secara positif terhadap kinerja-kinerja pemerintah. Apa yang akan kami kerjakan? Satu, kita akan membuat dan membuka dialog dengan banyak pihak, tidak hanya istana tetapi juga publik luas. Sementara itu, menanggapi dibentuknya Kabinet Bayangan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Kodari menegaskan negara tidak anti terhadap berbagai bentuk kritik. Kepala Bakom RI M. Kodari menyatakan kita menghargai semua masukan, semua saran, yang penting nanti pakai data. Kemudian bukan hanya bicara kritik dan saran, tapi juga harapan saya bisa mengapresiasi. Pemirsa, jurnalis di berbagai daerah berunjuk rasa. Usai polemik label Londo Ireng yang dilontarkan Presiden saat pidato di Puncak Harlah PKB. Namun penasihat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Nasbi membantah narasi yang disebut menyudutkan profesi. Pidato tersebut merujuk pada oknum tertentu. Itu yang dulu kita sebut Londo Ireng. Pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyebut Londo Ireng menuai kritik banyak pihak. Presiden mengibaratkan jurnalis, pengamat dan lembaga swadaya masyarakat yang kerap mengkritik kebijakannya sebagai Londo Ireng yang dinilai lebih menyuarakan kepentingan asing. Pernyataan ini dilontarkan saat pidato di puncak hari lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa, Kamis 23 Juli 2026. Itu yang dulu kita sebut Londo Ireng. Ya. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo Ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu, pengamat, LSM. Dalam konteks, Londo Ireng atau berarti Belanda hitam merujuk pada pribumi yang dibayar untuk berkhianat pada bangsa sendiri, membela dan menjadi mata-mata Belanda di era penjajahan Belanda. Tak terima di label Londo Ireng, jurnalis di berbagai wilayah unjuk rasa. Di Solo, Jawa Tengah, puluhan jurnalis menilai labelisasi ini merendahkan martabat profesi jurnalis, mendelegitimasi kerja pers, dan berpotensi memperburuk iklim kebebasan pers di Indonesia. Di Malang, Jawa Timur, wartawan dari 4 organisasi pers, PWI, IJTI, AJI, dan PFI bergabung dalam aksi damai berjalan mundur dan mengangkat spanduk bertuliskan "Kami bukan Londo Ireng". Frasa Londo Ireng yang disematkan kepada wartawan dinilai sangat kontradiktif. Penasehat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Nasbi membantah narasi yang menyebutkan bahwa pemerintah menyudutkan seluruh jurnalis, pengamat, dan lembaga swadaya masyarakat.
itu biasanya disebut sebagai Pesan dasar yang dimaksudkan merujuk pada oknum tertentu yang memanfaatkan profesi itu demi kepentingan pihak asing. untuk antek-antek asing. Itu pernyataan Presiden menurut saya lugas dan terang benderang. Tapi banyak di antara kita yang ingin memaksakan jalan satu arah menjadi jalan dua arah, sehingga melakukan kontraflow. Kontraflow yang dilakukan adalah bahwa semua LSM, semua pengamat, semua jurnalis adalah antek asing. Nah, ini yang menurut saya agak maksa. Sementara Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari meminta untuk tidak memperdebatkan istilah dan fokus pada substansi. Mari kita lihat rangkaian pidato Presiden, semuanya itu untuk membela kepentingan rakyat. Konsisten sekali pidato Presiden itu, selalu berbicara meningkatkan kesejahteraan petani, taraf hidup nelayan. Jika pemerintah memiliki bukti terkait oknum profesi maupun organisasi yang diduga bekerja untuk kepentingan asing, akan lebih baik dibuktikan melalui proses hukum yang terbuka dan bukan melabelisasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Maluku Utara, Serly Joanda, mengumumkan akan memotong gaji ASN sesuai dengan golongannya. Langkah ini terpaksa diambil karena anggaran pemerintah daerah defisit. Secara pribadi dan mewakili Pemprov Maluku Utara mengucapkan permintaan maaf mulai bulan Juli 2026 TPP untuk ASN level staff dan P3K akan dipotong 10%. Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi mengambil langkah efisiensi dengan memangkas tambahan penghasilan pegawai ASN. Gubernur Maluku Utara, Serly Joanda, menegaskan keputusan ini diambil sebagai langkah terakhir karena kondisi fiskal semakin berat, terutama setelah pemerintah pusat memotong anggaran daerah sebesar 709 miliar rupiah. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan dilakukan efisiensi potongan 10% untuk TPP mulai bulan 7 sampai bulan Desember itu menghasilkan efisiensi 67 miliar. Artinya kita masih tetap defisit 51 miliar. Solusinya adalah peningkatan PAD. Jadi, apakah bisa tidak dipotong? Tidak bisa. Dengan berbagai simulasi itu yang terbaik yang bisa dilakukan. Oleh karena itu, saya mewakili pribadi dan pemerintah Provinsi Maluku Utara memohon maaf atas pemotongan ini, memohon pengertiannya dan menginfokan penjelasan bahwa memang fiskal kita dalam kondisi yang sulit untuk tidak dilakukan pemotongan karena Rencananya, pemangkasan akan diterapkan mulai Juli hingga Desember 2026. PNS, staf, dan P3K akan dipotong sebesar 10%. Sementara eselon 1 hingga 4 sudah sejak awal Januari ini dipotong sebesar 20%. Tetapi tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun. Sebelumnya, Gubernur Serly sempat curhat ke DPR di depan anggota Dewan dan Menteri Dalam Negeri. Serly mengaku kesulitan menggaji pegawai pemerintah P3K sampai akhir tahun 2026. Pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayudi Sadewa merespon kabar yang menyebut dirinya masuk bursa calon gubernur Bank Indonesia yang baru menggantikan Peri Warjio. Purbaya mengatakan dirinya kerap diisukan mengisi berbagai jabatan atau posisi strategis, namun hingga kini nyatanya dia masih dipercaya menjabat sebagai bendahara negara. Purbaya pun enggan berspekulasi terkait siapa yang bakal diusulkan Presiden Prabowo untuk mengisi kursi Gubernur Bank Indonesia yang baru. Ia pun tegaskan pemerintah akan mengikuti arahan Presiden terkait pengusulan calon Gubernur Bank Indonesia. Udah ada nama calon-calon gubernur baru, Pak? Saya nggak tahu. Belum ada namanya, Pak? Belum tahu saya. Dari Pak Presiden ada rekomendasi nggak? Rekomendasi apa gimana, Pak? Rekomendasi seperti apa, Pak? Gimana? Kan isunya kan Bapak jadi kandidat salah satunya, Pak. Saya mas, isu abadi di isu pengesahan sini nggak pernah jadi. Rekomendasinya? Di sini jadi. Tapi Bapak mau, Pak? Ada rekomendasi. Tapi Bapak mau rekomendasi. jadi gubernur BI, Pak? Ini Mahariban dulu ya. Kita ikutin perintah Bapak Presiden. Perintahnya? Belum ada perintah. Sejumlah korban diperkirakan masih terjebak di reruntuhan mal di Kumamoto, Jepang akibat guncangan gempa besar. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Today.
Pemirsa, Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, dan juga 20 orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan KPK. Selain mengamankan puluhan orang, KPK juga mengamankan barang bukti uang tunai 2 miliar rupiah. Bu Novi, kemana Bu? KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, dan 20 orang lainnya. Dalam operasi ini, KPK juga mengamankan barang bukti uang tunai 2 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tunai yang disita merupakan barang bukti yang didapat dari 3 lokasi penangkapan di Jakarta, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Purworejo. Budi menjelaskan operasi senyap ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan dari proyek yang diterima Bupati Anom. Penerimaan ini diduga berkaitan dengan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang hingga dalam jual beli jabatan. Di mana dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 21 orang. 5 orang diamankan di Jakarta, 15 orang diamankan di Pemalang, dan 1 orang diamankan di Purworejo. Adapun dari 21 orang tersebut, nantinya 12 orang akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di gedung KPK Merah Putih. Dari 12 orang tersebut, 5 diantaranya yang diamankan di Jakarta saat ini sudah dilakukan pemeriksaan di gedung Merah Putih. Sebanyak 7 orang yang terjaring dalam OTT Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, tiba di gedung Merah Putih, KPK Jakarta, Rabu malam. Salah satu pihak yang ikut diamankan ada istri Anom, Nur Faizah Manovi. Di hotel katanya sama anak angkatnya Bu ya? Bener nggak Bu? Ya, ini bener katanya gratifikasi sama suap. Faizah memilih bungkam saat ditanya mengenai perkara yang membuatnya ikut terjaring OTT. Iya, tapi ngomong dulu dong. Selain Nur Faizah, turut dibawa Camat Pemalang Prasetyo Widyatmoko, orang kepercayaan Bupati Haris Jayantaka, Kepala Dinas PUPR Joko Tri Asmoro, Ajudan Ketua TPPKK Vera, serta Bagian Umum Setda Eko Daryanto. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan Kepala Badan Bidang Geologi dan juga Air Tanah Dinas SDM Provinsi Jawa Timur karena diduga melakukan korupsi penghutan liar proses perizinan. Penyidik menyita barang bukti uang tunai dan perhiasan emas senilai 1,9 miliar rupiah. ED Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur langsung dijebloskan ke tahanan Kejaksaan Jawa Timur pada Selasa malam. Usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pungutan liar proses perizinan. ED merupakan tersangka keempat, selain mantan Kepala ESDM dan 2 pejabat lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu. Aspidsus Kejati Jatim mengungkapkan bahwa peran ED menyalahgunakan wewenang dengan meminta sejumlah uang kepada pemohon izin di luar ketentuan terkait pemanfaatan air dan tanah dengan nilai total mencapai miliaran rupiah. Tersangka ED memerintahkan tersangka H selaku ketua tim kerja pengusahaan air tanah meminta sejumlah uang yang tidak sesuai dengan ketentuan atau pungutan liar pada 217 pemohon izin. Dari tangan tersangka ED, penyidik menyita barang bukti uang tunai dan perhiasan emas senilai 1,9 miliar rupiah. ED ditahan di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim selama 20 hari ke depan guna proses penyidikan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, tim 9 Kejagung kembali memeriksa 7 orang saksi dalam kasus pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. 4 diantaranya penyidik kepolisian. Setelah menetapkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, tim 9 Kejagung tancap gas memeriksa 7 orang saksi. Ketujuh saksi diperiksa untuk kasus dugaan pencucian uang 543 miliar rupiah dan emas 74 kg yang melibatkan tersangka Febri Adriansyah. Kepala
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna menyebut dari 7 orang yang diperiksa, 4 diantaranya penyidik kepolisian. Anang juga menyebut pemeriksaan prasaksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian perkara yang menjerat Febri Adriansyah. Kejaksaan Agung melalui tim penyidik tim 9 telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi terkait seprindik perkara TPPU yang melibatkan tersangka saudara FA. Adapun ke-7 orang saksi tersebut berdasarkan informasi dari penyidik telah hadir semua dan memenuhi panggilan penyidik. Di mana terdiri dari 3 orang pihak swasta dengan inisial WF, BM, dan H, serta 4 orang dari pihak penyidik kepolisian. Dan sampai saat ini tim penyidik masih melakukan pendalaman pemeriksaan saksi-saksi guna memperkuat pembuktian dalam perkara dimaksud dan belum melakukan tindakan hukum lainnya. Kejagung telah menetapkan mantan Jampitsusnya Febri Adriansyah sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tim 9 menyebut dugaan TPPU dilakukan Febri saat dirinya menjabat sebagai jaksa di Kejaksaan Agung. Kini mantan orang penting di Kejaksaan Agung itu telah ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu Febri Diansyah selaku kuasa hukum ex-Jampitsus nyatakan tidak mendapatkan informasi terkait dengan kematian Sutrimo. Febri menyatakan menunggu keterangan kepolisian atas perkembangan kasus tersebut. Kami fokus di substansi perkara tadi. Saya juga tidak dapat informasi ya terkait dengan hal itu. Yang saya baca di media-media kan sudah ditulis dan Polda juga sudah mulai lakukan, saya nggak tahu itu penyelidikan atau seperti apa. Jadi mungkin memang lebih baik agar isunya nggak campur aduk ya. Lebih baik kita tunggu saja bersama-sama informasi resmi dari Polda, karena kami ini kan advokat untuk perkara di Kejaksaan Agung. Jadi kami tidak mungkin bicara lebih jauh dari itu. Pemirsa, polisi selidiki misteri kematian Sutrimo yang merupakan orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sutrimo ditemukan tewas dengan mulut berbusa di depan klinik di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya terus mendalami penyebab kematian Sutrimo. Sutrimo ditemukan meninggal dalam kondisi tak wajar dengan mulut berbusa di depan klinik Jalan Ramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Meski belum menerima laporan resmi terkait kasus ini, namun polisi tengah menyelidiki dan mengumpulkan bukti baik di TKP maupun pencarian bukti dan informasi di sepanjang lokasi terkait kasus ini. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Kamis minggu lalu, Sutrimo ditemukan warga dalam kondisi tak sadarkan diri dan mulut berbusa di halaman klinik Morden. Korban sempat dilarikan warga ke Rumah Sakit Muhammadiyah di Taman Puring, Kebayoran Baru, namun nyawanya tak tertolong. Dikabarkan sebelum meninggal, Sutrimo sempat menelpon saudaranya dan mengeluhkan sakit di bagian lambung. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik ribuan lulusan IPDN di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Presiden berpesan agar Pamong Praja harus bekerja untuk rakyat, disiplin dan jangan korupsi. Hari ini Presiden Prabowo Subianto melantik ribuan lulusan IPDN di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. 1.204 lulusan sarjana terapan Institut IPDN dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam rangkaian acara, Presiden juga memberikan penghargaan pada 10 lulusan terbaik. Presiden berperan agar Pamong Praja harus bekerja untuk rakyat, disiplin dan jangan korupsi. Menjadi Pamong Praja bukan sekedar menyandang pangkat atau jabatan. Kehormatan seorang aparatur negara
tidak diukur dari kedudukannya, tapi seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh rakyat. Saudara harus melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat, mengayomi rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya. 728 putra dan 476 putri akan menjadi pamong praja muda dan akan bertugas di lingkungan pemerintah pusat, Pemda, hingga wilayah 3T seluruh Indonesia. Pamong praja muda yang berasal dari lintas daerah ini diharapkan menjadi perekat dan pemersatu bangsa. Dari Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Bagus Prasetya Adi, Yudi Permana, Ainus melaporkan. Pemirsa, anak seorang buruh bangunan asal Nusa Tenggara Timur, Aji Bayu Ramadan, menjadi lulusan terbaik Institut Pemerintah Dalam Negeri atau IPDN Angkatan 33 tahun 2026. Ya, Aji lulus dan dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sebanyak 1.204 pamong praja muda yang dilantik di kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ada sosok Aji Bayu Ramadan yang menjadi perhatian saat pelantikan. Putra asal Nusa Tenggara Timur ini berhasil meraih penghargaan Kartika Astabrata sebagai lulusan terbaik IPDN Angkatan 33 tahun 2026. Di balik prestasi tersebut, ada kisah perjuangan keluarga sederhana yang bekerja sebagai buruh bangunan berhasil menorehkan prestasi lulusan terbaik. Dengan keterbatasan ekonomi bukanlah menjadi penghambat, tetapi justru menjadi motivasi untuk terus mengembangkan diri. Jadi perasaan saya setelah menjadi lulusan terbaik atau Kartika Astabrata, alhamdulillah, syukur saya panjatkan kepada Tuhan dan juga seluruh Sivitas Akademika, Bapak Presiden, Bapak Menteri Dalam Negeri dan juga jajaran. Ini membuat jadi sebuah penghargaan dan juga kehormatan bagi kami, Purna Praja Angkatan 33, untuk mendapatkan amanah, restu dan juga doa langsung dari pimpinan tertinggi yang ada di Indonesia. Semoga dengan ini kami tetap semangat dan dapat menempuh tugas menjadi pamong praja yang baik ke depan. Presiden Prabowo bangga lulusan terbaik IPDN berasal dari latar belakang keluarga biasa. Hal ini menjadi bukti bahwa seleksi yang dilakukan Kemendagri untuk IPDN berhasil. 10 lulusan terbaik dari angkatan ini semuanya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ini tadi saya disampaikan ada yang anaknya buruh, ada anak tani, ada ya kalau dari TNI anak Bintara. Ini membuktikan bahwa seleksi IPDN yang dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri berhasil. Kita inginkan seleksinya benar. Putra-putri yang terbaik bangsa, anak siapapun, ini membuktikan NKRI berhasil. Setelah dilantik, para pamong praja muda akan ditempatkan di berbagai instansi pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar sesuai kebutuhan aparatur sipil negara. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Yudi Permana, Ainus melaporkan.